Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nurani Mokodongan dengan NIM 4114233031. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B. Pada video presentasi kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Adapun yang akan dibahas, yang pertama sistem pemerintahan dalam perspektif Islam, yang kedua prinsip politik dalam perspektif Islam. Yang pertama, sistem pemerintahan dalam perspektif Islam. Menurut Hasan al-Banna, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, pemerintahan Islam adalah pemerintah yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama Islam. Sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi konstekstual yang dialami oleh masing-masing umat dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang. Umat Islam pernah mempraktikkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan khilafah atau khilafah berdasarkan syura dan khilafah monarki, imamah, monarki, dan demokrasi. Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, khilafah merupakan kepemimpinan umum yang mengurusi agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, prinsip politik dalam perspektif Islam. Prinsip-prinsip politik Islam menurut perspektif Al-Quran. Yang pertama, prinsip kedaulatan. Prinsip kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktikkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum, seperti yang dicontohkan ketika Rasulullah SAW memulai membangun negara Madinah. Yang ketiga, prinsip musyawarah ijma. Musyawarah atau ijma adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Yang keempat, prinsip persamaan. Prinsip persamaan didasarkan pada surat Al-Hujurat ayat 13, yakni Islam mengakui adanya pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat. Namun agama Islam tidak mentoleransi paham pluralisme jika berhubungan dengan relativitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Yang kelima, hak dan kewajiban warga negara dan rakyat. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Beberapa hak negara yang perlu dilindungi yakni: yang pertama, jaminan terhadap keamanan pribadi. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi. Yang ketiga, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul. Yang keempat, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kelima, harga diri dan harta benda. Yang keenam, pelayanan medis dan kesehatan serta keamanan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Dan yang keenam, prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme check and balancing dalam sistem politik Islam. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam bukan seorang yang suci. Oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritis dan dinasihati.
Sekian video presentasi dari saya dan mohon maaf apabila masih ada kurang atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.